lengkapnya yang Cerumbino, lahir tanggal 22 Juni tahun 1953 di kota Sorong. Pada waktu itu, kenapa saya orang Biak lahir di Sorong? Orang tua kandung saya adalah tentara Kenil Belanda waktu Perang Dunia Kedua, sehingga bertempat di kota Sorong. Nah, masa sekolah saya SD-nya tuh di SD YPK Bethlehem Mundi. Sering tinggal di Pulau Mansur Babu, pulau kecil sana, baru dayung sekolah ke sini. Setelah tamat sekolah di sini, sekolah ke salah satu sekolah guru SGB yang sudah tidak ada, yaitu sekolah guru bawahan. Setelah menamatkan diri, lanjutkan ke sekolah pendidikan guru SPG zaman itu di Biak. Setelah itu tidak melanjutkan kuliah, ditugaskan ke Puncak Jaya atau pedalaman Papua tahun 1975. Kami zaman itu waktu sekolah sudah mendapat uang ikatan dinas, sehingga sebelum ujian SK sudah disiapkan. Apabila nilainya tidak memungkinkan untuk jadi guru, SK-nya dibatalkan. Atau kalau melanjutkan pendidikan, SK mutasi dibatalkan. Dan yang mau kerja gaji langsung jalan zaman itu. Gaji berapa zaman itu? Gaji zaman itu 17.800 rupiah IBRP. IBRP itu 1.000 rupiah bisa beli beras 20 kilo. Sehingga walaupun gajinya kecil masih lumayan. Saya dimutasikan di pedalaman Puncak Jaya dengan umur 22 tahun sudah jadi guru sekolah dasar di sana. Kerja mengajar menghadapi murid yang kecil sampai lebih besar dari saya, semua kelas 1. Kurang lebih hampir 200 murid. Saya mencoba mendidik mereka dengan menggunakan pola seni dan olahraga. Ya, lewat seni dan olahraga mereka menyanyi, bermain bola, sampai mereka tertarik ke sekolah. Baru saya mulai ngajar. Ngajarnya dengan pakai bahasa isyarat saja. Setelah pakai bahasa isyarat, saya kumpulkan anak-anak. Ada 3 anak yang paling nakal. Nakalnya bukan biasa, mungkin lebih nakal dari anak-anak di pantai. Tapi saya gunakan potensi nakal bahwa di belakang kenakalan mereka memiliki keberanian. Saya didik, mereka tanya, meja, kursi. Lama-lama menjadi juru bahasa untuk saya, untuk mengajar. Akhirnya berhasil mengajar, mereka tahu tulis dan membaca, dibantu dengan teman-teman lain yang dimutasikan. Dan diantara keunikan yang ada, muncul seorang anak kecil 6 tahun telanjang bulat. Waktu saya bingung, dia katakan, "Pak Guru mau bilang apa?" dalam bahasa Indonesia. Saya katakan, "Kamu tahu bahasa Indonesia?" "Iya." "Dari mana tahu bahasa Indonesia?" "Karena SD ini SD pertama dibuka SD Impres." Dia katakan, "Saya lahir di Narotali, bapak saya guru Injil, jadi saya tahu bahasa." Anak kecil itu membantu saya untuk mengajar. Dia jadi penterjemah, hanya berhasil. Setelah berapa tahun di sana, terjadi kerusuhan di daerah itu, yaitu daerah Sinak, yang sampai hari ini masih bergejolak. Akhirnya oleh Kapolres Nabire waktu Dr. Andes Sukri Malik menjemput saya untuk harus tinggalkan daerah itu, kembali ke Nabire. Akhirnya saya kembali ke Nabire. Lewat kerja saya yang diperhatikan oleh pemerintah, akhirnya saya diberi kepercayaan sebagai guru sekolah dasar. 33 tahun menjadi kepala SD untuk memimpin berbagai macam SD di Nabire kota sampai pinggiran kota, dan pernah ditarik untuk menjadi kepala bidang promosi dan penyuluhan Dinas Pariwisata, dan saya pensiun sebagai pengawas sekolah tingkat sekolah dasar. Pengalaman mengajar lainnya adalah saya mengajar SMP, SMA, SMK, khususnya di bidang seni dan budaya, dan selama 6 tahun membantu memberikan kuliah
kepada FKIP Uncien cabang Nabire program D2 dan S1 tentang seni dan budaya, bagaimana mengajar di SD supaya tertarik dan khususnya pengembangan seni dan budaya. Memilih kembali di pulau ini sebagai nelayan. Pensiunan guru sekolah dasar di pedalaman Papua ini pun menuturkan kisah singkatnya pada rombongan yang berkunjung ke Pulau Undi dan di rumah orang tua Rumbino yang telah ia renovasi. Rumah itu peninggalan orang tuanya di kampung yang dibangun sejak tahun 1957 yang sebelum direnovasi kondisinya rusak berat. Yance Rumbino yang didampingi Kepala Kantor Hukum dan HAM Papua, Asisten 2 Setda Kabupaten Biak, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan rombongan lainnya di kediamannya berkisah bagaimana susahnya mengabdi di pedalaman Papua dan awal menciptakan lagu Tanah Papua. Mulai tahun 1975 saya naik pesawat pertama kali dalam hidup ini dengan pesawat yang disebut Twin Otter. Berangkat perjalanan 1 jam ke Mulia, ibu kota yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. Saya melihat di lereng-lereng gunung awan yang bagaikan salju abadi. Kok di sini ada orang? Saya anggap itu misteri ya. Pertama kali di Puncak Jaya saya turun, saya lihat kok orang pakai koteka. Karena sebagai teman orang Papua zaman itu kami tidak tahu bahwa ada saudara di lereng gunung masih telanjang, itu tidak ada, karena tidak ada mass media, surat kabar ataupun televisi yang bisa kita nonton. Kami rasa aneh dan tidak dapat penjelasan bahwa yang Anda hadapi di sana mereka telanjang, kami tidak tahu. Begitu turun di sana saya lihat aneh. Saya berjalan kaki dari kota Mulia ke kota Sinak, itu memakan 1 hari 1 malam, bermalam di tengah jalan dengan tidak mampu. Tapi suatu saat saya berjalan duduk di lereng gunung, saya lihat burung kakak tua putih berterbangan kecil di bawah sana. Saya dalam hati saya, Papua ini misteri sekali, unik. Kok ada orang tinggal di tempat yang susah seperti ini? Apa maksud Tuhan di balik itu? Nah, saya jalan kaki sampai bermalam di tengah jalan dengan hanya memiliki uang 300 rupiah. 300 ini 100 beli tebu, 100 beli tebu sebagai air minum, kemudian 100-nya beli petatas untuk dibakar, dikubur di dalam abu, ditutup. Setelah itu dikeluarkan sudah masak. Lanjutan perjalanan ke Sinak. Selama saya tugas di Sinak, kami tidak mengenal uang, tidak mengenal nasi. Yang ada adalah tergantung masyarakat, kalau kasih ubi kami dapat bakar makan sambil minum air dari lereng gunung yang mengalir. Nah, kami tidak pernah mengeluh karena begitu, karena kami rasa kami adalah utusan yang harus atau melakukan suatu panggilan demi kemajuan masyarakat di tempat itu. Nah, dan suatu saat saya jalan kaki dari Sinak ke Kabupaten Tium. Tium adalah wilayah Jayawijaya waktu itu. Di sana saya